Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari saya menyiapkan materi atau video tutorial berikutnya, untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan tulis saja langsung di kolom komentar video yang ini ya. Nanti saya akan buatkan video khusus untuk jawabannya. Dan mungkin untuk ke depan saya akan biasakan di setiap akhir video saya akan menjawab satu atau dua pertanyaan yang masuk di kolom komentar video sebelumnya. Dan untuk video kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar video yang ini ya. Karena bulan-bulan ini video yang ini viewernya sedang naik. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang baru di channel ini saya ucapkan selamat datang. Dan barangkali ingin tahu video apa saja yang sudah saya upload, silahkan dicek. Caranya tinggal klik saja nama channelnya Almijan Taylor. Lalu setelah masuk di bagian beranda, teman-teman bisa scroll ke bagian bawah atau geser ke bagian kanan dan klik bagian playlist ya. Nah, di bagian playlist ini video yang sudah saya upload akan saya simpan sesuai kategorinya. Teman-teman tinggal cari-cari saja, barangkali ada video yang kebetulan dibutuhkan. Dan jika dianggap channel ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan dibantu share ke sosial media yang teman-teman punya. Oke, kita lanjutkan. Di sini sekali lagi saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar video yang ini. Saya ambil random aja ya. Seperti pertanyaan yang ini, Mas, pola seperti ini bisa diterapkan ke celana apa saja kah? Misalnya celana SMP atau celana kerja lainnya. Jawabannya bisa saja ya. Karena celana dinas dan celana anak sekolah itu sebenarnya sama saja. Hanya mungkin saja sebagai penjahit ya, kita jujur saja lah. Kalau menjahit celana anak sekolah itu tekniknya lebih sederhana dibanding dengan menjahit celana dinas ya. Misalnya dalam pembuatan saku atau kantong bobok, untuk yang celana dinas itu mulutnya biasanya kalau saya sendiri biasa mulut yang dipecah. Tapi kalau untuk seragam anak sekolah saya biasa saja. Termasuk dalam ban, dalam pemasangan resleting juga lebih sederhana. Tapi secara dasar untuk pembuatan pola sih sama-sama saja ya. Mungkin hanya ukurannya saja yang disesuaikan. Pertanyaan selanjutnya, apa pola ini juga untuk celana wanita? Maksudnya pola celana yang ini bisa juga untuk pola celana wanita? Jawabannya bisa. Hanya sekali lagi ukurannya saja yang disesuaikan ya. Terutama yang harus diperhatikan itu untuk celana wanita itu bagian pisak. Kenapa? Karena cara pakainya itu variatif banget. Kadang pinggangnya itu ada yang di pas pusar, ada yang di pinggul standar, di pinggang standar, bahkan ada yang hampir di pinggul makainya itu ya. Dan itu mempengaruhi panjang atau tinggi celana dan lingkar pisak ya. Jadi semakin atas pinggangnya, maka lingkar pisaknya otomatis akan semakin gede. Dan semakin bawah, maksud saya pakainya semakin bawah, semakin dipinggul pakai celananya nanti, maka lingkar pisaknya itu semakin pendek. Biasanya untuk yang makainya hampir dipinggul, maka lingkar pisak itu lebih kecil dibanding lingkar paha. Tapi kalau pakainya itu pas di pusar, di pinggang banget ya, maka biasanya lingkar pisaknya itu lebih gede dibanding lingkar paha. Tapi kalau untuk celana pria ya, karena biasanya itu pakainya standar saja, tidak terlalu bawah juga tidak terlalu atas, maka biasanya sepengalaman saya ya, lingkar pisak dan lingkar paha itu biasanya hampir sama ya. Bahkan seringnya sama ya. Sepengalaman saya. Jadi kalau misalnya lingkar pisaknya 60, itu kemungkinan besar lingkar pahanya juga 60. Untuk ukuran standar ya.
Pertanyaan selanjutnya, Mas, lingkar pisaknya 60 cm, kenapa waktu dihitung keliling pisaknya itu 58,5 ya? Ini dari video yang ini nih, ya. Jadi di sini saya sebutkan lingkar pisaknya itu 60, tapi pas dihitung itu saya buat 58,5 ya. Kenapa? Jadi kurang 1,5 cm. Yang 1,5 cm ini ya, ini sengaja saya buat kurang 1,5 cm ini untuk apa namanya ya, untuk cadangan, karena di bagian lingkar pisak ini posisi serat kainnya itu miring, jadi biasanya nanti akan ketarik, dan memang ketika proses penjahitannya itu harus ditarik ya, maka biasanya akan ada melar sekitar 1 atau 1,5 cm. Tentu saja ini sesuai kainnya juga ya. Kalau kain tingkat kemelaran kainnya, ada kain yang tidak melar, ini tidak harus dikurangi. Tapi untuk kain yang melar, agak melar, sebaiknya dikurangi sekitar 1 atau 2 cm ya. Ini disesuaikan saja. Karena untuk bagian pisak itu kalau terlalu bawah itu biasanya susah untuk memperbaikinya ya. Jadi kalau untuk lingkar pisak itu masih mending kesempitan ya daripada kegedean. Kalau kegedean nanti bagian pisak ini agak susah juga permaknya ya. Pertanyaan selanjutnya, untuk anak-anak dikasih kupnat juga kah? Untuk anak-anak sebenarnya untuk bagian kupnat ini ya tergantung model celana. Kalau untuk potongan zin yang standar-standar, mau anak mau pria dewasa juga tetap biasanya itu ya nggak pakai kupnat. Tapi kalau untuk celana model celana apa namanya ya, saya sih menyebutnya celana sepan ya, atau celana dinas yang modelnya seperti itu, untuk anak atau untuk dewasa juga bisa dipakaikan kupnat. Mohon dijawab Bang, kenapa pinggang bagian depan dan bagian belakang sama-sama 20 cm ya? Ini dari komentar video yang ini ya. Saya sering lihat pola bagian belakang dan depan itu berbeda, lebih besar ke belakang. Ya, memang untuk saya juga pernah ada pengalaman kerja di konveksi, dan saya lihat-lihat untuk celana model zin ya, itu biasa pola badan belakang itu lebih gede daripada pola badan depan. Tapi pengalaman saya kerja di tailor, kebanyakan itu pola badan depan dan badan belakang itu dibuat sama. Tapi kalau memang mau dibuat badan belakang lebih gede juga sebenarnya tidak ada masalah ya, selama nanti hitungannya tetap masuk gitu, ukurannya tetap masuk. Tapi saya sarankan untuk teman-teman yang mau pakai teknik atau cara potong yang saya berikan tutorialnya, maka kalau mau ikuti cara yang saya buat, ikuti secara keseluruhan ya. Atau kalau mau pakai teknik yang lain, pakai juga secara keseluruhan ya, supaya lebih aman. Kecuali teman-teman sudah benar-benar paham kenapa ini seperti ini, kenapa itu seperti itu, paham maksud dan tujuannya, kita boleh campur adukan ya. Tapi kalau masih misalnya kurang paham, saya sarankan untuk ikuti satu tutorial secara keseluruhan, mau tutorial dari channel ini atau dari tempat yang lain. Mas, kalau pinggulnya besar gak bisa masuk celananya, apa solusinya? Pinggulnya terlalu besar dan susah ketika masukinnya ketika pakai ya. Saya tidak ada pengalaman untuk hal ini ya. Biasanya sih masuk-masuk saja. Paling itu ya kalau agak susah pas pakainya itu resletingnya terlalu pendek. Kalau resletingnya terlalu pendek, biasanya nanti pas masuknya, pas pakainya itu agak susah. Tapi setelah masuk sih biasa saja. Jadi mungkin resletingnya kependekan ya untuk pertanyaan yang ini. Pertanyaan selanjutnya, Mas, kalau mengukur lingkar paha tambah berapa untuk kelonggaran? Untuk celana saya tidak biasa ditambahkan untuk kelonggaran ya. Jadi ketika proses pengukuran itu diukur pas,
maksudnya sesuai kebutuhan ya. Tapi hati-hati saja ketika proses pengukuran ini, jangan sampai kekecilan atau kesempitan. Ukuran paha, ukuran lingkar pisak, pinggang dan yang lainnya tetap saya buat ukuran pas ya, kecuali untuk nanti kampuh itu lain lagi. Kecuali untuk celana kayak kolor atau kulot ya, kalau untuk cewek itu nanti dilebihkan lah sesuai kebutuhan. Tapi kalau kebiasaan saya sih, kalau walaupun untuk kulot ya, tapi ketika proses pengukuran tetap saya buat ukuran pasnya. Nanti ketika proses pembuatan pola baru diatur-atur lagi, ditambahkan lagi untuk kelonggarannya. Saya biasa seperti itu ya. Jadi dalam pola apapun, mau celana, mau pakaian pria, pakaian wanita, ini kebiasaan saya. Saya buat ukuran pasnya saja. Kalau baju wanita tetap buat ukuran pas. Ngambil ukurannya tetap ukuran pas. Baju pria juga tetap ukuran pas ya kalau ngukur badan. Nanti kita tinggal sesuaikan mau ngepres pakainya atau mau longgar banget. Seperti itu. Tapi untuk celana biasanya untuk ukurannya saya ambil ukuran jadi ya. Oke, sekian saja untuk video kali ini, dan sekali lagi untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar video yang ini, nanti akan saya buatkan video khusus untuk jawabannya ya. Kita akan ketemu pada video berikutnya.